Pengkajian agregat komunitas. Assalamualaikum, saya Rizky Nurdiansyah. Saya mahasiswa RPL 2 Stikesmi. Di sini saya akan mempraktikkan pengkajian agregat komunitas. Pengkajian agregat komunitas itu sendiri adalah pengumpulan data dari berbagai komunitas untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang suatu fenomena atau masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan sekitar. Metode pengkajian yang digunakan yaitu dengan wawancara. Wawancaranya seperti ini. Assalamualaikum Pak, perkenalkan, nama saya Rizky Nurdiansyah. Apakah benar ini dengan Bapak RW 04 Kampung Pamoyanan? Ya, betul. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa? Nama saya David Nasruddin Latif. Baik Pak, tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan metode pengkajian dengan metode wawancara. Itu terkait dengan kondisi lingkungan dan masalah-masalah kesehatan yang di sini. Nah, sesuai data dari Dinas Kesehatan bahwa wilayah alamat ini rentan sekali ya terkena penyakit stunting pada balita. Apakah Bapak pernah mendengar tentang penyakit stunting? Ya, pernah. Baik Pak, pengkajian dilakukan selama 15 menit. Bapak tempatnya mau di mana? Di sini saja, Pak. Ya, boleh. Topiknya di sini saya akan melakukan wawancara ya Pak ya, pengkajian terkait tentang masalah yang ada di lingkungan ini. Bagaimana Bapak, apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, kalau sudah bersedia. Nah, Bapak pertama, Bapak kan sudah lama tinggal di wilayah ini. Kalau boleh tahu terkait dengan sejarah, kenapa sih wilayah ini disebut dengan Kampung Pamoyanan? Barangkali Bapak tahu sejarahnya? Ya, jadi dulu itu Pamoyanan ini tempat berjemurnya badak putih. Berjemur itu bahasa Sundanya di daerah sini tuh moyan. Jadi tempat berjemur itu Pamoyanan. Jadilah kampung ini dinamai Pamoyanan. Lalu menarik sekali Pak ya. Terus Bapak tahu gak luas wilayah Kampung Pamoyanan ini berapa? Berkisar 5 km persegi, Pak. Di sini kan saya akan mengkaji tentang stunting ya. Batasan wilayahnya itu desa apa ya Pak ya? Untuk batasannya di utara berbatasan dengan desa Bojongherang, kemudian yang di selatan dengan desa Sukamaju, barat dengan desa Nagrag, kemudian timur dengan desa Sayang. Baik Pak, perbatasan wilayahnya ada 4 desa. 4 desa. Terkait dengan stunting ditemukan selain itu tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu? Tahun 2022, Pak. 22. Secara umum apakah ada peningkatan kasus di tahun 2000 sampai 2024? Ada peningkatan, Pak. Ada peningkatan. Sekarang terkait nilai dan keyakinan. Di sini ada tidak keyakinan terkait dengan masalah kesehatan Pak? Bertentangan misal pada ibu hamil itu tidak boleh makan ikan. Nah, terus kalau balita tidak boleh makan yang lembut atau aja seperti itu, bagaimana Pak tentang pertentangan tentang makanan? Ada, Pak, seperti itu. Berarti keyakinan ini seperti itu. Terus terkait dengan agama, di sini mayoritas agamanya tuh masyarakatnya keseluruhan menurut agama apa? Islam. Ada non Muslim? Ada, Pak. Selanjutnya untuk kependudukan di sini secara umum berapa jumlah penduduk yang ada di Kampung Pamoyanan Pak? Berapa jumlahnya? Penduduk di sini 476 jiwa, Pak. 476. Nah, dari 476 itu ada berapa kakak? Ada 15 RW. Dari 15 RW itu ada dibagi berapa kakak Pak? 95. Dari 95 itu dibagi berapa RW? 3 RW, Pak. Baik Pak, di sini saya akan membahas tentang stunting. Yang data keseluruhan balita itu berapa di wilayah Bapak? Ada 70 balita. Perbandingan antara laki dan perempuan lebih banyak mana Pak? Perempuan. Nah tadi kan secara keseluruhan balita yang ada 70 yang teridentifikasi oleh Dinkes terkena penyakit stunting ada berapa balita Pak?
ada 40. Aduh, 40. Dari 40 ini apakah ada peningkatan penurunan? Ada penurunan sih Pak. Penurunan, alhamdulillah ya Pak. Selanjutnya terkait dengan tadi ada 40 balita yang terkena penyakit stunting. Nah, apakah pernah ada balita yang meninggal karena stunting Pak? Pernah ada Pak. Waduh, ada, pernah ada. Terus terkait tentang persepsi masyarakat mengenai penyakit stunting ini, apakah bahaya atau tidak menurut mereka? Tidak. Tidak. Jadi seperti menyempelekan gitu ya Pak ya, terkait lingkungan fisik. Untuk ini 3 hari ke belakang saya sudah mengobservasi di lingkungan ternyata rumahnya saling berdempetan, saling berhimpitan. Mungkin karena penduduknya padat, untuk kebersihan terjaga Pak. Terjaga Pak. Masih ada nggak masyarakat yang buang sampah sembarangan? Kalau itu sih masih. Untuk pencahayaan lingkungan, apakah tersorot sinar matahari? Ya tersorot. Untuk airnya berasal dari mana Pak? Ada yang menggunakan PDAM, ada juga yang menggunakan air sumur. Apakah ada keluhan mengenai keberadaan air? Tidak ada. Terus untuk jamban atau WC apa sudah permanen? Sudah permanen, rata-rata sudah punya WC di rumahnya masing-masing. Yes, terkait dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial di sini, itu jika masyarakat yang sakit suka berobat kemana Pak? Kalau masyarakat yang Mereka sakit suka berobat ke puskesmas paling. ada berapa fasilitas kesehatan di sini? Bidan ada nggak? Ada. Klinik dokter? Klinik dokter ada. Kalau puskesmas terdekat berapa jaraknya?